Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Wah, sedap. Sedap sekali kopinya. Jamu Java Halu dan Tim Hortons, Jawa Barat dan Kanada. Oke, ini pagi ini sebentar lagi saya akan ke kampus, tapi sebelum itu ngopi dulu baru siap-siap berangkat. Baru dapat pinjaman buku ini, buku baru nih ya, Nexus, bukunya Harari, Yuval Noah Harari. Nexusnya buku ini ceritanya A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI. Jadi tentang information networks. Ini saya baru baca berapa halaman. Soalnya baru dapatnya juga kemarin sore. Tapi saya cerita sedikit lah ya dari ini prolognya. Prolognya aja udah menarik ya prolognya. Jadi dia ceritanya gini, di buku ini dia ceritanya beda dengan yang lain-lain ya. Yang mana dia ceritanya poin dia tuh gini. Kalau sekarang ini zamannya AI, semua orang mengatakan bahwa AI akan mengubah dunia menjadi lebih baik gitu ya. Jadi dia mempertanyakan, memang akan menjadi lebih baik. Ada masalah juga loh gitu. Jadi bisa jadi nggak jadi lebih baik, malah jadi lebih gawat gitu. Contohnya ini gini, banyak orang premis atau apa ya, mungkin bahkan ada orang yang udah ngambil kesimpulan bahwa semakin banyak informasi, kita itu menjadi semakin baik. Belum tentu juga katanya dia gitu ya. Iya sih bisa jadi lebih baik, tapi itu sangat naif katanya. Boleh jadi malah nggak jadi lebih baik, tetapi lebih buruk. Dalam artian informasi ini dipakai juga orang jahat juga. Jadi orang baik juga, orang jahat juga pakai informasi ini menjadi lebih buruk. Contohnya nih, dia contoh apa ya? Sebentar. Sambil ngopi nih, sambil mikir, sambil ngopi. Contohnya itu dia mikir gini. Kalau misalnya zaman dulu banget kan ya. Orang itu mungkin informasinya sedikit. Kemudian zaman tahun berapa? 40-an. Informasi kan semakin banyak ya. Tetapi kok ada juga penjajahan gitu kan ya. Kolonialisme Nazi gitu ya, Stalin gitu. Jadi kalau dia bukunya ceritanya ke situ ya. Itu kan juga orang jahat. Padahal orang-orang punya informasi banyak juga pada zaman itu gitu ya. Lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Lebih banyak dari sebelumnya. Toh masih banyak juga kejahatan. Jadi informasi tidak serta-merta membuat orang menjadi baik, tetapi bisa jadi menjadi orang jahat juga gitu. Nah, dia ini kan namanya information network. Jadi jejaring informasi. Jadi kalau dia jejaring informasi itu jejaring manusianya, jejaring manusia. Kalau dulu zamannya sebelum ada printing press ya, mesin cetak untuk buat buku itu, Gutenberg kan buat itu ya, dia bilang wah dengan adanya ini informasi akan tersebar kemana-mana, tidak akan lagi ada ya some kind of penjajahan gitu-gitu. Kan orang-orang udah punya informasi, udah tahu, tercerahkan. Kalau dulu informasinya sedikit ya, sehingga orang-orang itu belajar hanya dari kayak kita ya, verbal, word of mouth gitu ya, ngobrol, cerita. Kemudian kalaupun buku ditulis pakai tangan. Jadi bayangin kalau kita mau nulis 100 buku, nulisnya 100 buku 100 kali itu buku ditulis, atau kita cari orang-orang membantu kita menulis buku gitu ya. Mengcopy bukunya dengan cara manual sampai ditemukan mesin cetak, jeglek, halaman itu bisa dicetak dengan lebih cepat. Kebayang tuh ya, langsung buku ada di mana-mana. Itulah dia mengubah dunia gitu. Memang mengubah dunia, tapi dia bilang ini tidak serta-merta mengubah dunia gitu. Nah, itu yang satu. Yang kedua, bahwa dalam penciptaan teknologi atau sesuatu ilmu itu harus hati-hati gitu ya. Nah itu kalau itu yang pertama, saya mungkin rada nggak setuju ya dengan Harari. Masih ya ini ya, menurut saya tentu saja ya, senjata itu ada baik dan benarnya kan ya. Tapi kan tergantung dari kita. Nah dia klaimnya bahwa enggak, sebetulnya kalau misalnya pistol kan juga pistol itu kan senapan segala macam, itu kan senjata itu dipakai untuk menertibkan, buat keamanan juga gitu ya.
tergantung yang megang, tapi tetap manusia yang mencegernya tuh, men-triggernya adalah manusia. Kalau AI katanya bisa jalan sendiri. Nah, menurut saya tidak juga ya. Sebenarnya kalau kita bilang ya, AI itu some kind of a higher level algoritma. Jadi algoritma juga kalau dalam pandangan saya, tetapi di algoritmanya dengan hal-hal yang algoritmanya kompleks yang tidak kita ngerti, tapi dia algoritma juga sih sebetulnya. Algoritma yang didasarkan kepada contoh salah satunya ya. Contoh-contoh yang makin banyak. Kalau contohnya salah, algoritmanya juga salah. Sama dengan kita membuat program salah. Jadi dulu pun kita sudah di-drive oleh algoritma gitu. Nah, ini nanti bahas topik bahasan terpisah. Tapi balik lagi, saya pertama nggak setuju. Yang kedua, poin dia tuh yang baru saya baca ya, tuh dia bahwa apprentice sorcerer, dia ngambil contoh Goethe ya, dia tulisan Goethe, puisinya Goethe itu kemudian difilmkan oleh Disney ya, Mickey Mouse deh, Apprentice Sorcerer. Cerita seorang anak buah. Jadi ada seorang wizard ya, penyihir jagoan, dia punya murid. Muridnya ini si Mickey Mouse itu ya, muridnya itu sok tahu, diajarin sama gurunya. Nah, suruh ini beresin ngisi air atau nyapu gitu. Nah, terus sama si ngisi air segala macam. Daripada dia susah-susah, dia pakai magicnya tuh. Pas gurunya ditinggal pergi, dia pakai magicnya untuk nyuruh sapu ngisi air gitu. Ngisi air, deng. Tapi ngisinya terus-menerus, nggak bisa berhenti. Wah, dia pusing nih, sampai banjir kemana-mana. Dengan kata lain, dia menggunakan teknologi yang dia tidak punya kendali. Nah, itu ya hati-hati kalau kita membuat teknologi yang tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi dia sok tahu sih itu Mickey-nya itu ya. Wah, sok tahu, tidak bisa mengendalikan nih. Jadi terus gimana ya? Gini aja lah. Si sapunya itu dipotong. Gergaji potong jadi 2. Cileng. Ternyata nggak rusak. Malah jadi 2 sapu. Problemnya berlipat jadi 2 kali lipat, lebih repot lagi. Dia sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga akhirnya sampai datanglah kembali si wizardnya, sorcerernya itu datang lagi, baru spellnya itu dicabut lagi sehingga bisa berhenti. Dengan kata lain apa? Kalau kita membuat satu teknologi, kita harus pastikan kita mampu mengendalikan teknologi tersebut. Kalau kita misalnya punya teknologi yang terkait dengan bakteri gitu ya, bakteri ya, kita harus bisa mengendalikannya juga. Jadi kita jangan mengembangkan teknologi yang liar gitu. Nah, yang dikhawatirkan orang adalah kalau kita membuat AI-nya itu liar. Kita menggunakannya tanpa kendali. Sebetulnya ya itulah dia. Jadi kita jangan menganggap bahwa AI itu, kalau orang bilang the silver bullet of all problems. Jadi silver bullet itu peluru silver yang bisa dipakai untuk menembak apapun, termasuk menembak vampire segala macam ya, setan ditembak itu mati gitu ya. Nggak, jadi itu bukan solusi dari semua hal. Nah, itu dia. Jadi kita harus hati-hati dalam menerapkan teknologi itu. Jadi teknologinya yang produk yang dikembangkan teknologi oleh AI itu harus ada kendali dari manusianya juga. Jadi manusia masih tetap punya kuasa. Bolak-balik itu saya kalau cerita ya, saya kalau membuat sebuah implementasi itu harus ada kill switch-nya. Ada tidak melemparkan itu aja ya. Jadi kalau orang membuat programming itu ada loop ya. Loopnya itu nggak boleh while loop yang mutar terus gitu ya. Nah, kalau saya buat kode itu biasanya saya buat loopnya dibatasi. Misalnya dibatasi 1 miliar gitu ya. Ya 1 miliar kan masih lama juga ya loopingnya gitu ya. Tetapi itu untuk menunjukkan bahwa kalaupun dia liar 1 miliar dia akan berhenti ya. Boleh jadi nanti ada mekanisme untuk mereset 1 miliarnya lagi tuh ya, menjadi 0 lagi, mulai lagi. Tapi itu manusia yang meresetnya gitu. Jadi oke, reset ya 0 lagi gitu ya. Jadi tidak dibiarkan liar gitu. Nah, itu dia. Itu yang warning menurut saya perlu hati-hati. Jadi kita tidak melepaskan semuanya kepada apapun teknologi yang kita buat. Sama juga ya, misalnya self-driving car, itu nggak boleh semuanya self-driving car. Ada tombol yang mengatakan bahwa pengemudi mengambil alih pengemudian jadi manual ya. Jadi tetap harus ada manualnya. Jadi just in case ya, jika memang teknologinya itu kacau, nggak jalan, maka kita tekan select, kembali ke manual, manusia yang mengambil alih. Nah, jadi kita tetap harus tahu ya cara mengendalikannya. Hanya memang kalau untuk for convenience ya, untuk kenyamanan kita, kemudahan kita, memang kita serahkan pada mesin untuk melakukannya, tetapi kita masih tetap punya kendali terhadap itu. Jadi worst case mesinnya nggak bisa jalan, ya kita masih bisa kerjakan.
Sama juga ya dengan ya itu ya tadi yang misalnya self driving car itu sebagai salah satu contoh aja mobil yang tanpa pengemudi ya tetap harus ada mekanisme untuk ini ya fail safe-nya. Jadi kalau gagal dia harus fail safe. Jadi kalau dia gagal ya dia harus mobilnya itu menepi. Kalau dia bingung dia menepi. Gitu ya. Jadi kalau dia nggak bisa apa-apa dia menepi, minggir, cari tempat yang aman, berhenti. Nah itu kayak gitu-gitu lah ya. Ya itu yang harus dipikirkan ekstra ya. Jadi kalau kita membuat satu teknologi, jadi teknologi itu jangan dibuat liar. Dia ada contoh lagi, contoh-contoh lagi lah di situ ya. Tadi ada contoh lagi dari mitologi Yunani yang mana kalau kita mitos itu kita mitologi Yunani kita jarang belajar sih ya, saya sendiri nggak tahu deh diceritakan di situ. Saya baca ceritanya oh ya kayak gitu, tapi saya sendiri tidak pernah tahu cerita-cerita tentang mitologi Yunani ya, Greek. Cerita-cerita mitos di zaman dulu yang di zaman Yunani gitu. Karena di waktu kecil kita nggak pernah belajar itu. Kalau tadi ya Mickey Mouse kita belajar. Cuma nanti tinggal cari apprentice sorcerer's apprentice ya. Gitu singkatnya nih. Ini baru masih halaman XXII. Pada halaman 22 tapi yang itu prolognya belum halaman beneran ya. Baru masih halaman itu Roman karakter ya XXII. Ya sudah ya, kita minum kopi dulu. Ini harus saya baca dengan cepat karena saya ingin mereview buku ini. Ya, nanti kita tunggu tanggal mainnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.